Nyuhun izin karintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal murtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus al-akhsu bidzikri Kiai Haji Abdul Aziz Al-Hafidh, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Ahsahdin Pusat. Juga yang terhormat beliau Romo Kiai Haji Ma'ruf Hosin selaku narasumber pada kesempatan seminar kali ini juga sangat kami ta'zimi. Juga yang sangat saya hormati Ketua Formasi Al-Ustadz Ja'far Shodiq, juga Ketua Asas Al-Ustadz Khairul, dan tanpa terkecuali seluruh para audien yang hadir dari berbagai delegasi Pondok Pesantren Semadura yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka harlah formasi ketiga dan juga asas ke-1 Basul Masail yang dikemas dengan seminar di pembukaan kali ini dengan mendatangkan narasumber kiai muda yang beliau sudah sangat terkenal di jagat maya, di mana setiap kali update status di akun Facebooknya beliau selalu ribuan orang yang nge-like, komen, dan juga nge-share. Ini merupakan sebuah privilege tersendiri bagi beliau, dan ini menjadi termasuk siraman kepada para pemuda dan juga rakyat sosmed. Sebelumnya kami akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Kiai Haji Ma'ruf Hosin, tempat tanggal lahir Malang 4 April 1980, alamat Kapas Baru 11 055 Blok A Surabaya. Pendidikan beliau 1. Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Kemudian yang nomor 2 Universitas Sunan Giri Surabaya Unsuri. Saat ini organisasi beliau yang pertama sebagai Ketua Azwaja Center PWNU Jawa Timur. Kemudian yang kedua Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian beberapa buku yang ditulis oleh beliau, diantaranya yang pertama Risalah Ziarah Kubur. Kemudian yang kedua Runtuhnya Teori Aliran Salafi. Kemudian yang ketiga Fikih Jenazah An-Nahdiyah. Yang keempat Fikih Kurban dan Akikah. Yang kelima Fikih Ramadan. Yang keenam Tahlilan Bid'ah Hasanah. Dan yang ketujuh Jawaban atas tuduhan bid'ah dan syirik. Ini semuanya mengarah kepada faham-faham yang bisa dibilang sedikit ekstrim seperti itu. Hadirin, hadirat, hadirin semuanya, mohon maaf. Hadirin para audien yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, paling tidak kita mengenal 4 kali perubahan dunia yang dikenal dengan era disrupsi. Disrupsi yang pertama itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada tahun sekitar 1776 di Inggris. Kemudian tahun kedua itu dikenal dengan era 2.0. Ini pada tahun 1913, di mana pada era ini banyak tenaga manusia digantikan dengan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga itu dikenal dengan era 3.0 atau dikenal dengan teknologi automasi. Dan yang terakhir itu dikenal dengan era 4.0. Disinilah perkembangan digital dan internet. Dan sebentar lagi akan beralih kepada era society, di mana perubahan-perubahan yang sangat pesat ini menuntut sebuah fasilitas hukum dari dunia fikih untuk menjamin legalitas aktivitas masyarakat. Nah,
Untuk mengetahui peran fikih di era digital kali ini, mari kita bersama-sama dengarkan dan simak secara seksama penyampaian materi dari narasumber kita Kiai Haji Ma'ruf Hosin. Maka kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, sesangat abdina muljaki para alim, para ulama, wabil khusus guru dan hula sarang ajunan sedajah Eki Kadintoh Kiai Abdul Aziz bin Kiai Sahli, juga Kiai Rafi'i Romli tak langkong ya, Ki ampun wajah ampun masyhur. Kemoga para guru abqahum Allah bisalamah wal afiyah wal barakah. Sesangat juga para abdina muljaki, para ustadz dari berbagai pondok pesantren, ketua formasi, mun gelak moderator ada Bu, hadirin hadirat nika ampun bener. Meskipun di sini hadirat kinto ada, tapi karena ada HP, hadir in gaya hadir di dalam, hadir out nika sa online. Jadi hadirat kayak beni muannas beni, tapi hadir dari luar, out. Makin ampun musimah sekolah hadirin hadir out. Polanya beda Zoom, beda WA, beda IG dan lain sebagainya. Para alim, para ustadz, dan kula gak kanton niat ngaji nyorok, niat ngaji dekik menabi bedal resah, menabi para kiai kinto sukut, berarti beliau kinto nganggep penapa si abdina sampaikan pegempang sarang ajunan pun Allah untuk bener menabi berkelerona nyon tolong kiai. Meskipun mungkin ampun tidak boleh nempeleng, abdina pakun ridho mun kiai senempeleng. Sekalian aki pola natan kula dimin ki kinto zaman baabaan kinto tidak masalah, mungkin bah teti masalah kinto. Sekedua abdina tak langkong leres yang kemudian hari ini memang di Facebook dan di lain sebagainya, abdina kinto berawal dari sebagai konsultan. Tiba-tibaan abdina kinto belamba lakar bertugas menjadi konsultan. Kenapa konsultan? Tetikon pakon mun beda kesulitan. Beda Wahabi mengkacau Facebook, YouTube, kinto seterpenter saya pakon, keng para kiai kinto ki mental. Akhir dan gula saya pakon, dan gula nyareh dak ke tapa Sayyid Muhammad wabil khusus mafahim, dak ke tapa Syekh Ismail tentang zikir suara keras, tentang masalah kematian juga dari para ulama kinto. Dan kula kemudian mencari, mendownload cocok kaki Wahabi atau kelompok lain menyudutkan ini, ternyata dari para ulama kinto lebih ada. Kinto yang kemudian dan kula menerjemah setadak harokaten pas bi dan kula pemasok da Facebook pemasok da penapa kira bisa manfaat, ternyata alhamdulillah manfaat. Kinto bani beri dari abdina, tapi dari Ki Muhyiddin Abdul Somad, dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Mungkin karena baabaan ampun masuk da era digital, ada dua madhab dimin sesampun Islam kinto menyebar. Ada dua madhab yang kak dintoh, madhab Hijaz dan juga madhab Irak atau Baghdad. Madhab Hijaz kinto dikenal dengan ahli hadis. Di antara tokohnya yang kak dintoh Imamul Muhaddisin, Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas. Sementara Islam saampun dapat dak Persi, dak Irak dan lain sebagainya, kintoh tidak berbareng bersamaan dengan distribusi kitab hadis. Andaikan dimin kinto ampun lebeda Facebook WA tangki, misalnya tabiin kinto update status, oning saja tabiin di Irak dan lain sebagainya. Tapi karena kinto
belum sampai akhirnya para ulama yang di Irak, yang di Baghdad, yang di Persia, yang di Asfihan dan lain sebagainya Kak Dinto dikenal dengan madhab rasional. Tapi anehnya Kinto lagi, anehnya dari ulama si madhab rasional diantaranya Imam Abu Hanifah, hasil ijtihadnya tidak bertentangan dengan para ulama yang ada di negeri Hijaz. Kinto berarti saking jernihnya hati mereka. Mun mangken tak iso, mun mangken pah mengandalkan otak, itu pah cek jauh nah bareng para ulama yang kemudian menerima sanad ilmu. Kemudian kinto Imam Ahmad Adabu, mazilna nal'an ahlar ra'yi wa yal'anunana. Dulu sebelum ada Imam Syafi'i, ada dua madhab ahlul ra'yi dan ahlul hadis kinto yang saling berbeda pendapat. Sampai muncul namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kayah famazaja bainana. Beliau berhasil menggabung dua madhab kinto. Napa? Metode kias. Metode kias kinto mengambil dari dalil Quran hadis juga melibatkan akal. Tapi tidak terlalu dominan akal. Mudah benugus bahak tetap akal kinto berada di bawah dalil wahyu. Nah, tiba-tibaan orang-orang NU, orang-orang pesantren menabi menerima zauknya Imam Asy-Syafi'i, kinto zauk mempersatukan. Termasuk nang Bahsul Masail. Situng pendapat mengatakan haram, situng pendapat mengatakan boleh, situng pendapat mengatakan syubhat. Biasanya musahih kinto akan memiliki zauk Syafi'i gitu. Dicari gitu deki, titik temunya. Lalu kemudian muncul satu kesimpulan. Jadi sekalian lagi, mungkin ki poron, napanya mana? Poron kemudian terus menjatuhkan tak sampai mareh kinto zauk madhab Syafi'i ki korang. Biasanya sekalian lagi kinto karena usul fikihnya yang kurang mendalam. Mun badah santreh tepak rapat kinto sering usul bukan karena kepandaian beliau dalam ilmu usul fikih punten. Anapa? King aku liyana lamba jurusan usuluddin, mangkan menarapat usul tok gitu. Tak langkung gitu. Kinto kemudian Imam Syafi'i ada buai dalam kitab Ar-Risalah, falaisat tanzilu fi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillahi dalil ala sabilil huda. Bagi setiap orang yang beragama dan kemau kebaabaan masuk dalam bagian kadintoh dabun Imam Syafi'i, setiap ada masalah kinto baded dalil secara umum dari Al-Quran. Lamun mangken baabaan lagi, baabaan yang diserang oleh Wahabi kinto Fathul Qorib. Ini bab ibadah kok ndak ada dalil Qur'annya. Torot, cak rengkeng tak oning gak bisa. Mun bi panjenengane paringi majmu' kerajaan majmu' itu. Jangankan majmu' dalam katos akati kitab Fathul Wahab kinto cek detail lah. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kinto menjelaskan detail dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Jadi sekalian lagi baabaan sebeda dalam madhab Syafi'i kinto apa yang kemudian hari ini bermasalah problematika montut dari kitab madhab Asy-Syafi'i kintoh di awal babnya berdalil secara umum dari Al-Quran. Kemudian kintoh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setiap masa kintoh mun zaman mangkin lagi perlu update fatwa dari para ulama. Anapa? Zaman berkembang. Dimin dahulu baabaan kinto mun amain cuma amain di pasir, amain di kali. Bahayanya tidak seberapa. Mungkin game online gaya tidak hanya sekedar permainan yang melalaikan pada ibadah pada sekolah, juga bahaya kepada mata anak, juga bahaya dak pulsa. Ini cuma tak ada pulsa pun. Jadi tak langkong ya. Kalau dulu kewajiban suami kepada istri itu cuma 3, mungkin jadi 6 ya. Kalau dulu itu sandang, pangan, papan, mungkin ketambahan ces-cesan, paketan dan perawatan.
Mun pinter-pinter sih kita araji kita oning napa perawatan kayak. Mun survei cuma perawatan niku mah tak jutaan. Jadi sekalian lagi mangken ampun bede game online, mangken sebarang gitu. Ya, alhamdulillah MUI ketika melihat dampak bahaya dari game online kinto, tidak hanya kemudian sekedar fatwa, tapi minta ada pemerintah, ada pihak-pihak yang berwenang untuk memblokir, mengurangi beberapa hal yang berkaitan dengan permainan zaman mangken gak dinto. Anapa dabune Imam Malik, polanya tingkat fujurnya manusia kinto terus bertambah. Terus kelalaian, remen, ngelakoni dosa dan lain sebagainya. Berikutnya Nabi berkaitan dengan bahsul masail. Terkadang zaman mangken, zaman digital, zaman modern kita berkaitan dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita orang pesantren. Kalau kita berkaitan dengan ilmu medis berarti perlu mendatangkan dokter spesialis. Kalau berkaitan dengan ilmu bisnis modern perlu menghadirkan kita. Berkaitan dengan teknologi, misalnya tangki, bari kita badah yang namanya uang Bitcoin dan lain sebagainya. Dan kula ngantos mangken kita owning napa Bitcoin kayak napa. Mun koin owning, bit nih gila. Ataupun motor bit teman andi gula. Yang ketika digabung Bitcoin kayak napa. Lagi itu perlu mendatangkan. Sebab apa? Pentahun masalah itu terus berkembang. Terus berkembang. Nah, namung baabaan yang dari santri kinto yang kemudian mengetahui rambu-rambunya. Oh ini kalau bab buyu itu al aslu fil muamalah al hillu illa ma warada fi tahrimi, atau berredaksi selain. Jadi selama tidak ada ghasyu, tidak ada penipuan, tidak ada yang dirugikan, boleh. Tidak ada unsur khariji yang kemudian menafikan, boleh. Jadi bahaban sekalian lagi ngereng panjenengan yang mumpun masih di pondok, kemudian panjenengan aktif di Bahsul Masail. Bahsul Masail kintoh adalah madrasatul fatwa. Pendidikan panjenengan berlatih untuk berfatwa. Tapi bukan berarti berfatwa sebagai mufti punten. Ku aku mun panjenengan peleman pas beda tetangga atanya. Lalu kemudian ada santri yang bertanya, panjenengan ajawab berdasarkan lamba neng Bahsul Masail kiai ada bu. Nah, gitu. Jadi benih mengandalkan ra'yu, benih mengandalkan pendapat diri sendiri. Kintoh pentingah dan kula sareng panjenengan Bahsul Masail deki bagian akhir kintoh beda rambu-rambuna. Kemudian berikutnya akati kintoh. Teknologi kintoh berkembang dalam sekian banyak macam. Di ilmu kedokteran kintoh luar biasa maju dan pesatnya teknologi kintoh. Berawal kintoh dari Imam Nawawi, Imam Nawawi adabu, mun bada orang epuh meninggal di dalam kandungannya ada janin yang dipastikan hidup, kintoh wajib dibedah untuk menjaga hurmatul hayy a'dzam min hurmatil mayyit. Dari pansenapan pendapat akati Imam Nawawi kintoh hari ini terpakai. Misalnya bagaimana orang sakit jantung lalu kemudian transplantasi jantung. Jantungnya diambil diganti dengan jantung dari orang lain. Kenapa? Untuk menjaga kehidupannya, menyelamatkan orang tersebut biar tetap hidup. Transplantasi ginjal, transplantasi mata. Kinto sedaja ampun berkembang luar biasa. Mun kedokteran bisa diterima. Kenapa? Kaedana ampun jelas lagi. Kaedana kinto ampun jelas untuk hurmatul hayy atau kaidah-kaidah yang lain. Kemudian kinto Syekh Abdul Hamid Asyarwani. Syekh Abdul Hamid Asyarwani kinto agoduan potrah Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin kintoh menjadi muftinya kerajaan Abdurrahman Pontianak. Mahkamah sampai makin ibadah, keturunannya masih ada.
Alhamdulillah dan kula berhasil mempertemukan kintoh dengan zuriyahnya Syekhona. Sebab Syekhona Khalil tepak badanang Arab dimin kintoh sempat bermulazamah dengan pengarang kitab Hasyiah Asyarwani kintoh. Tadi yang kenapa 12 juz napa 20 juz tergantung percetakannya. Kintoh ternyata beliau dulu pernah tinggal di Pontianak. Cuma makamnya bukan di Batu Layang. Makamnya kintoh Apolong di makam di dekat tapi daerah anu juga daerah apanya mana? Daerah kota. Tapi dengan Batu Layang agak jauh. Nah, dimin debuna beliau saat itu ketika mengomentari kitabah tulisan kintoh kinayah fil akad. Lalu kemudian zaman beliau ampun bede telepon kabel. Transaksi melalui telepon kabel kintoh kinayah fil akad. Mangken panjenengan belanja online kintoh ngakui kitabah gitu. Klik klik klik. Lebeni dan kula meleh ongki dan kula lebeni ngak kintoh. Lengangkui kitabah, lengangkui lamba yang dulu oleh para ulama disebut kinayah mun bedeniat samun tadak niat taksa le mungkin ngak ni kemangkin le mungkin baaban meskipun tadi klik sini kan kinto tetap sah polana ampun bedeniat kan ampun bede tulisan lanjut membeli lagi ben mangken kinto alhamdulillah kan beda HP istri dan kula kinto ampun jarang minta ke mall dan kula alhamdulillah lah orang ke mall setia abo pas COD tok mungkin ya pamuro dateng abo orang tak ke mall bareng sedateng toman pas COD gitu semua larang pak ndak boleh kreditnya ndak bisa pak COD itu cash on delivery bayar cash ketika barang datang lu kan sama-sama C nya kula kredit on delivery kan bisa king tak woron orang apa Allahumma sholli ala Muhammad anak kula segi buru kinto juga sekinto begitu masuk da akun dan kula da akun bini kinto berkali-kali romoro bedebil mobilan datang bini kula saya ndak beli ini pak lo ini lo bukti transaksinya ada ki anak dan kula untungnya tak pati larang ini kula jadi sekalian lagi mangken kinto mun lamba saya kocak transaksi anak kinto tak sah mungkin kinto pasti masalah polanya kinto polanya beda alat bukti dan lain sebagainya jadi sekalian lagi kinto ada sekian pesatnya fikih yang kemudian memerlukan solusi hukum tapi alhamdulillah ijtihad ulama lamba kinto tetap tembus ngantos mangken kinto Allahumma sholli ala Muhammad pas kinto masalah kawin online mungkin ini serba online lagi yang sengaja kinto bidan kula tak terjemah kebeter serta iso maca kitab pah romoro ngelakoni iki ya mun si iso maca kitab tak apa jadi kinto kemarin awal corona beda satpam RSI kinto ampun nyebar undangan menikah pas ternyata 2 hari sebelum menikah karyawan RSI Sorbaja kinto swab kapi satpam kinto ternyata positif begitu positif karantina ndak boleh keluar undangan mikla menyebar kepala kau angki pada datang akhir pas nikah online nah ini ternyata dimin mufti Mesir Syekh Atiyah beliau ada buai kinto kata beliau illa idza kanatiz zaujah wasyahidan yasma'una min sama'atin wahidah bil alatil hadisah wa ma'a dzalika fa fihi usrun fit ta'aqqud wa yumkinu ay yuqal gitu innahu bi tatawwuri alatil ittisal allati tunqalu biha as-surah ma'as saut qad yahsulu ta'aqqud min syakhsiyatit tarafain wa kalamihima bil ijabi wal qabul wa tajri hadhihi ru'yah an bu'din majral hudur fil majlisil wahid alladhi ishtaratahu al fuqaha wa huna yakunul aqdu sahihan tahu saya terjemah pun lakin toh dilakukan
ternyata kenapa seampun disampaikan oleh Mufti Al-Azhar dan lain sebagainya, kintoh hari ini sudah terjadi. Tapi bidan kula tetap anu kintoh soon the RSI, tolong nanti setelah sembuh, setelah mau keluar, tolong diangkat ulang. Sebab menurut Bahthul Masail NU di Muktamar Makassar, kintoh khusus akad nikah qatu fi majlisin wahid. Dan gula mungkin nora ulama Mesir tak kenapa, keng polana baabaan RSI kinto ki ananya ma NU, tetap nora ulama NU. Tapi sekalian lagi nikah ampun terjadi khilafiyah dan beberapa negara muftinya memang sudah menyampaikan itu. Lah maksud abdina sekinto, baabaan mungkin perlu mengupdate ilmu diantaranya melalui Mufti Al-Azhar. Polana Mufti Al-Azhar kinto sama persis dengan kita. Juga Mufti Syria dan juga beberapa fatwa yang lain lagi, termasuk sekalian lagi para guru baik yang ada di Haramain dan lain sebagainya. Kemudian kinto khusus amaliyah baabaan lagi. Baabaan tidak hanya menghadapi soal fikih kontemporer dan lain sebagainya, baabaan ngedepih akidah yang selalu digugat, akidah yang selalu disalahkan. Dan kula selama bertahun-tahun ekon pakon kiai untuk ajawab dari Wahabi dan lain sebagainya, kinto tak lepas dari empat kinto. Wahabi ini kan nyerang baabaan, polana baabaan mengamalkan hadis dhaif. Syekh Albani dalam kitab Fiqhul Janazahnya kinto membid'ahkan orang yang mengamalkan hadis dhaif. Bahkan Syekh Albani kinto punya satu kitab Silsilatul Ahaditsid Dhaifah wal Maudu'ah. Beliau kinto dan Wahabi menjadikan hadis dhaif apolong di hadis maudhu'. Kinto bahaya kinto. Kenapa? Tada para ulama baabaan dimin yang menggolongkan hadis dhaif sebagai hadis maudhu' kinto tada. Imam Bukhari kinto menulis kitab Adabul Mufrad, menulis kitab At-Tarikhul Kabir. Di situ banyak hadis dhaif. Andaikan hadis dhaif kinto tak kesokan Imam Bukhari tidak akan mencantumkan hadis dhaif kinto. Kecuali kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari kinto ampun disepakati sareng ahli sunnah ashahul kutub ba'dal Quran lagi. Cuma sekalian lagi untuk masalah hadis dhaif panjenengan perlu penguasaan. Juga masalah kias fil ibadah. Baabaan hampir semua amaliyah kinto kias. Adzan kubur kinto kias fil ibadah kinto. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang ada beda pendapat. Kadang situng daerah meskipun mazhab Syafi'i tetapi tidak diadzani, punten tak masalah. Keng mun pada mazhab Syafi'i kan tidak membid'ahkan, keng tak ngelakoni seni kesaos. Kalau di luar Syafi'i kinto langsung membid'ahkan. Kemudian masalah tradisi, kesamaan tradisi, juga ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh kinto. Cuma seterakhir kinto dan kula sareng panjenengan tak kenging tergesa-gesa setiap masalah dijawab, jangan. Sebab riwayat Imam At-Tirmizi dabun ajunanipun Rasulullah, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Jadi nikah menunjukkan perlu ihtiyat, kehati-hatian. Jangan gegabah. Dan kula mun tak mangki keputusan Bahthul Masail tak bengal ajawab. Mun tak mangki fatwa dari Mesir tak bengal noles. Mun tak mangki dabu dari keterangan guru tak bengal. Kenapa? Di antara yang merusak abak kintoh al-i'jab bi ra'yi nafsi. Merasa paling hebat, merasa paling sae kintoh di antara yang dapat merusak dan kula sareng panjenengan setuju. Sopaja tidak kemudian jatuh bahaya kak dinto katinapa? Kinto beda hadis. Beda sahabat matur da ajunan epon Rasulullah Nabi katinapa? Kaifa idza jaa kaifa naf'al? Katinapa yang harus kami perbuat Nabi? Mun bade situng masalah abdina tak mangki jawaban nang Al-Qur'an dan hadis. Nabi Rasulullah adabu salus solihin waj'aluhu syura bainahum. Bahas
mun nang Indonesia bahas nang bahsul masail. Bahas sareng para ulama, bahas sareng para kiai. Leres da beuna Kiai Abdul Aziz gela, dadi kinto da beuna Kiai Ahmad Zubadar. Anapa? Beabaan kinto tak kira totok maca sinau kitab senyak benyang kinto tak kira. Paling beabaan notok kinto mungkin syarah-syarah minhaj. Tak kober muka kitab Ithaf, kitab Syarana, Ihya, lagi kitab Ihya dan kitab yang ternyata utusan di pondok lain belajar dan menjelaskan melengkapi apa yang kita pelajari. Ternyata dari karangan ulama selain melengkapi. Jadi baabaan kintoh amodal ilmu seprapat karena ampun banyak dari musoheh dari para musyawirin kintoh pasti lengkap. Jadi leres dah benar beliau gila ngereng dan gula dimin nang basul masail kintoh cuma bagian notulen, bagian nyatet. Karena dimin syamilah kintoh tak pati lengkap, kitab kintoh bidan kula ketik manual. Alhamdulillah kelaban barokan nulis kintoh pas cekak dak pikiran kintoh pas lebih apal lagi. Makanya kan bada apanya mana? Qayyidul ilma bil kitabah. Pangker ilmu kaya kelaban tolesan. Hadis kintoh dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Asyuti. Dari abdina cukup seka dinto pemator bentak langkong kiai kinto ampun 9:30. Dan kula ampun kadunga semajaan sareng para guru nang Sidoarjo. Jadi sekalian aki tak usah beda pertanyaan, mun beda pertanyaan ndak kiai dua kinto. Dan kula tokang ngompore saos lagi. Tokang napanya mana? Nasmana saos. Sebab sekalian aki beliau para kiai kinto ampun lebih mumpuni tembang abdina. Sekalian aki dari abdina cokop seka dintoh ngereng panjenengan dalam pondok masing-masing, kemudian Rabu dak basul masail kinto mengupdate cak kebeter masalahku aku kak dimah Allah nempataki cak kebeter dimin ketua komisi fatwa MUI kinto rata-rata profesor karo kulit tok tandik gelar dan kula nika profesor ke protolan pemuda Ansor tapi pemuda Ansor sengereng Habib Lutfi sengereng para kiai tadi. Jadi sekalian lagi ngereng panjenengan pokok aktif basul masail, aktif nulis lagi hasil keputusan kinto hasil ini itu kinto cek manfaat ada umat sopaja sekalian lagi ketika mangken ahlul batil kinto kompak mi baabaan ahlul hak tak poron kompak kinto leres dabuna kiai kinto antar pondok ngereng cek sampai beda hasud cek sampai beda iri hati anapa ahlul batil kinto loh mereka tidak hasud lepah baabaan soning ilmu nih apa hasud ngereng pada guru baabaan kapi sanat kinto mesitung dak syekhona guru baabaan kapi sanat mesitung dak muallif kitab Fathul Qorib dan lain sebagainya sopajah dan gula serang panjenengan pada kenging barokana ngereng pada santri kinto saling kompak saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sekalian lagi abdina tak langkung nyon pamit lebih dimin insyaallah bingkeng areh bisa nyabis bisa asoan da ajunan seteja kelaban waktu selebih sempurna. Karena kinto abdina etodong sareng kiai insyaallah minal mazlum wa da'watul mazlum mustajab insyaallah tak langkung ge. Kemoga ajunan setajah sareng Allah pertama paring sehat wal afiah lanjang umur kiai dan kula sareng panjenengan khusus pondok as-sahliyin kak dintoh ban sedaya dzurriyyah kiai sahli ban para guru selain sareng ajunan epon Allah paringna barokah kemudian juga manfaat da umat madrasah pondok kinto juga sekalian lagi menebarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah dak sedaya umat Islam nang Indonesia amin biniyatil qabul wa usulil ma'mul bijahir rasul wal ulama'il fuhul al-fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فسهل لنا أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة يا مدبر دبر يا ميسر يسر سهل لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير ما نحتاج إليك كثير وأنت به خبير وبصير بجاه النبي البشير على ما جرت بالمقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح. Sekalian aki dari abdina cukup kak dinto pemator cek pengoranah cek rajinah da ajunan para kiai hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh peserta Bahsul Masail karena setelah ini kita istirahat sebentar, langsung kita lanjutkan dengan forum Kita lanjutkan dengan forum karena beliau Perumus Kiai Haji Rofi'i sudah hadir juga. Untuk hal ini tidak sesuai dengan jadwal karena jadwal kemarin duhur cuman waktu seminar sebentar sehingga kita lanjutkan saja dengan forum lagi. Sepakat?